Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Jadi kalau teman-teman suka sama kontennya, pastikan untuk like dan subscribe ya. Itu cepat cuma 2 detik dan gratis kok. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading ataupun investingnya berjalan lancar. Bagi yang nggak suka boleh dislike, supaya channelnya nggak masuk ke rekomendasi dan YouTube search kamu sekaligus nggak bisa dicari. Kamu sendiri yang akan rugi. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Yang kita lihat di sini sekarang itu Bitcoin breakdown ya. Bitcoin breakdown dari trendline support, lalu dari struktur market support, dari pattern symmetrical triangle ini juga breakdown, lalu dari pattern HS ini juga breakdown. Dari daily time frame ini menunjukkan banyak sekali tanda bearish ya. Apalagi closing daily di bawah 27.000 itu seakan menjadi konfirmasi bagi kita untuk melihat pergerakan Bitcoin drop lebih dalam. Walaupun subuh tadi itu kita ngeliat ada buntut panjang nih, yang artinya rejection daya beli dari buyer itu menahan Bitcoin balik lagi close di atas 26.600. Tapi itu nggak memungkiri kita ngelihat struktur market sekarang udah membuat lower low dari pergerakan short termnya. Walaupun dari bigger picture atau gambaran besarnya itu kita masih membentuk higher low terus nih. Secara long term memang masih bullish. Tapi saya paham yang nonton video ini tuh pasti ingin memanfaatkan pergerakan Bitcoin. Karena kita sebagai trader itu kan selalu mencari peluang ya. Apapun keadaan marketnya kita masih bisa untung. Dan pergerakan market itu awalnya memang mulai dari short term move. Secara pattern HS ini atau head and shoulders ini merupakan pattern bearish, ditambah lagi itu terbentuknya di area resistance. Dan ini merupakan resistance yang besar di 30.000 sampai 32.000. Kalau kita ukur secara target itu pattern HS ini memiliki target sampai ke range 23.000. Setiap pattern itu punya probability-nya. Kalau kita ngeliat di sini itu udah bisa dikatakan patternnya break sukses. Kita tinggal menunggu konfirmasi dan timing masuknya. Dan kalau kita ngeliat secara target patternnya itu kan menargetkan ke 23.500 plus minus 1% lah ya. Tapi kalau kita ngeliat ke encyclopedia pattern, head and shoulders ini sukses rate-nya itu 81% dan persentase sampai ke target itu 51%. Ini hampir 50-50 loh. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan jika pattern HS ini breakdown sudah pasti sampai ke targetnya. Nggak seperti itu ya, karena persentase meeting targetnya itu 51%. Jadi bisa saja pattern ini itu hanya berhenti di range 25.000 atau 24.000. Karena kalau kita ngelihat di area tersebut itu terdapat struktur market. Ini struktur market yang cukup besar yang menahan Bitcoin cukup lama. Kalau kita naik ke weekly time frame, justru kita memiliki support yang naik di 26.000 dolar. Dan itu udah dites saat subuh tadi ya. 200 weekly moving average ini menjadi support maupun resistance yang dinamis karena sekarang udah di atas harganya nih ya. Ini menjadi support. Kalau kita pindah ke Bitcoin index selama 2 bear market belakangan, bahkan 3 nih, 200 weekly moving average ini menahan dropnya Bitcoin. Dan ini sangat mungkin untuk menahan Bitcoin pada saat ini. Bisa-bisa dropnya tadi pagi itu menjadi bottomnya Bitcoin tuh untuk short term, dan kita nggak ngelihat Bitcoin ngetes ke 25.000. Contohnya itu seperti yang di drop bulan Maret, orang-orang itu kan pada menantikan Bitcoin untuk terkoreksi lebih dalam sampai ke 18.500. Taunya di 200 daily moving average itu udah mantul lagi. Jadi secara weekly time frame itu bisa menjadi pertimbangan. Dropnya tadi pagi itu sudah meretest 200 daily moving average. Di daily time frame secara short term memang kelihatan bearish, tapi dari weekly time frame udah kena support. Terus gimana dong? Gak usah dibikin bingung ya, weekly time frame itu kan time frame besar, dan selama 1 minggu itu terjadi banyak sekali pergerakan. Jadi bisa aja kita ngetes dulu ke 25.000 tapi langsung naik lagi, dan itu terjadi hanya sebagai buntut panjang seperti ini tapi di weekly candle. Terlepas dari hal itu, secara daily time frame resistance besar yang sudah di breakout itu akan menjadi support besar, dan support besar itu cenderung untuk dites di kemudian hari. Dan di sini juga kita ngeliat ada area imbalance. Candle hijau besar ini saat breakout dari resistance besar itu belum dites kembali. Artinya kan kalau ada order besar ini itu big fund atau institusi itu masuk dengan uang yang banyak, dan ordernya itu ke fill mengisi order jual dan nge-push harganya naik, ditambah dari liquidation retail ataupun stop loss.
Dari candle besar ini kan kita juga dapat informasi kalau ordernya itu ke-fill secara market price, artinya bukan fair price. Kalau secara fair price itu ditandai dengan buntut nih biasanya. Kalau secara market price kemungkinannya itu dua. Yang nge-push ordernya secara market price dan itu bukan fair value, jadi ibaratnya itu kita order di 24.000 tapi ke-fill-nya tuh di atasnya. Dan kemungkinan lainnya adalah order yang ke-fill itu setengahnya dari big order di sini. Kenapa saya bilang setengah? Karena bisa aja kan candle besar ini terjadi karena stop loss maupun likuidasi retail yang nge-push harganya lebih tinggi dan sisa ordernya itu nggak ke-fill semua. Jadi rata-rata tuh kalau candle satu besar itu cenderung untuk dites kembali di kemudian hari. Kalau saya ngomongin seperti itu ya bisa aja perhatikan Bitcoin ngetes lagi nih ke 22.600. Ya iya, range ini kan juga termasuk area imbalance. Tapi semua itu nggak usah dibikin pusing ya, itu hanya sebagai informasi tambahan aja. Secara daily time frame ini udah membuat struktur lower low dan resistance yang besar setelah di breakout itu cenderung untuk dites kembali. Jadi kita perhatikan level 24.900 sampai ke 25.000. Itu cenderung banget untuk dites lagi. Secara momentum indikator ini juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda oversold. Ini masih sedikit di bawah equilibrium ya. Masih bisa dibilang sekarang itu di tengah-tengah antara equilibrium dan juga territory oversold. Jadi masih ada ruang untuk bergerak turun. Itu kalau secara daily time frame. Tapi bagi trader itu kan ngelihat ke time frame yang lebih kecil lagi. Daily time frame itu dipakai bagi para investor. Jadi saya analisis itu berdasarkan segi investor maupun segi trader nih. Kalau kita turun ke time frame 4 jam, pattern HS atau head and shoulders yang di breakdown itu cenderung untuk dites. Tapi sometimes ya nggak selalu. Untuk keadaan sekarang itu memang cenderung untuk dites karena ada support dari weekly tadi yang kita lihat pantulan ini nih. Sekaligus secara Elliott Wave. Secara Elliott Wave ini clear banget impulsive move, bukan 3 wave ya. Di time frame 1 jam lagi itu lebih clear ini impulsive move-nya. Dan setelah impulsive move itu ada corrective move. Corrective move itu terdiri dari 3 wave. Kalau impulsive move-nya turun berarti corrective move-nya itu naik. Secara Elliott Waves, corrective move-nya ini kita mengincar terjadi penguatan hanya untuk buang barang. Ini kalau dari lower time frame ya. Dan ini juga didukung secara karakteristik dari pattern HS itu setelah di breakdown cenderung untuk dites trendline yang di breakdownnya ini. Jadi kalau ada penguatan teman-teman harap perhatikan atau harap hati-hati ya. Itu bisa jadi kesempatan untuk orang buang barang. Teman-teman justru malah jangan FOMO. Saya sebelumnya agak ragu, saya berpikir itu dari 27.200 ada pantulan. Tapi setelah melihat pergerakannya clear impulsive move seperti ini, kenaikan nantinya itu saya cukup yakin sekitar 80% itu hanya corrective move. Sekaligus itu didukung secara karakteristik pattern HS itu cenderung untuk dites trendline yang di breakdown. Itu jadi mendukung banyak teknikal yang sejalan ya. Apakah analisis saya ini bisa salah atau bisa invalidasi? Ya tentu bisa dong. Nggak ada yang namanya kepastian di money market. Mau itu investing, mau itu trading, mau itu kerjaan di dunia nyata, itu nggak ada kepastian. Logika simpelnya kan siapa sih orang yang tahu besok itu mau terjadi apa? Kalau di trading atau investing itu kalau ada orang yang tahu besok harganya mau dibawa kemana, dia akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Simple seperti itu kan? Jadi harap hati-hati kalau teman-teman ada yang menjanjikan sesuatu kepastian di ranah seperti ini, ya itu bisa dipastikan ya 99% dia akan scam. Kita kembali lagi ke analisis nih. Invalidasinya dari analisis ini adalah ketika Bitcoin berhasil kembali lagi naik ke atas 27.400 dan closing daily candle dengan konfirmasi di area tersebut, itu bisa membuat pattern HS ini invalid. Dan kalau pattern HS ini invalid ya itu akan menjadi extend tuh, masuk lagi ke patternnya, bisa membuat kompleks stop atau konsolidasi berkepanjangan, pokoknya macam-macam deh. Dan itu akan membuat banyak sekali trader bingung. Bingungnya karena kita mau masuk dengan posisi long ini ketinggian nih dekat dengan resistance besar, mau masuk short juga bingung karena stop lossnya itu mau ditaruh di mana. Kalau naik masuk lagi itu secara teknikal dikatakan bullish, jadi stop lossnya itu akan jauh sekali dan akan membuat banyak trader itu masuk marketnya dengan prematur. Artinya dipaksakan masuk marketnya. Jadi kalau masuk lagi di atas 27.400 dengan konfirmasi, itu akan membuat banyak trader bingung dan membuat harganya hanya terkonsolidasi indecision. Harga itu kan cerminan dari para trader ya. Kalau tradernya bingung ya harganya bergerak di situ-situ aja. Jadi kesimpulannya untuk short term memang kita ngelihat sekarang itu lagi corrective move untuk naik ngetes area yang di
breakdown sebelum pergerakan besar selanjutnya. Supaya teman-teman nggak bingung lagi dapat analisis seperti ini, teman-teman bisa join sama kita kok di grup. Di grup kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing entry kapan saya masuk market. Alternatif koin ada beberapa yang saya masukin, itu saya share juga di grup. Rata-rata altcoin saya masukin di spot market ya. Kalau Bitcoin itu di futures market. Dan itu saya share ke teman-teman di grup kapan saya masuknya. Ini grup berbayar, tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli es teh manis atau gorengan per harinya. Receh banget kan? Kalau teman-teman suka sama konten ini, dijamin teman-teman akan jauh lebih suka di grup. Buat yang mau dapat free membership, komen di videonya. Nanti di akhir bulan kita akan adakan undian untuk 2 orang pemenang free, nggak bayar. Kita adakan itu setiap bulan ya. Tapi buat teman-teman yang nggak suka nunggu sampai akhir bulan, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.